Oke, jadi saya ingin sedikit sharing dengan hasil pembelajaran saya, terutama untuk teman-teman yang insya Allah akan menghadapi ujian masuk kuliah, yaitu SNBT, yang ringan-ringan saja, yaitu Porogapit atau juga dikenal dengan berbagai nama seperti bagi kurung, bagi pistol, bagi mobil, atau bagi turun. Ini adalah cara untuk mencari hasil pembagian yang sebenarnya sudah diajarkan sejak SD, namun mungkin ada beberapa operasi yang belum diketahui caranya oleh beberapa dari kita, seperti jika hasil baginya desimal. Nah, ini ada cara yang sedikit berbeda yang juga sudah diajarkan teman saya. Terima kasih kepada Rahadian dan Abiu. Semoga menjadi amal jariah. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, kita punya contoh di sini untuk jika hasil bagi suatu bilangan itu akan menjadi desimal lebih dari nol. Bisa kita ketahui dengan melihat pembilangnya pasti lebih besar daripada penyebutnya, maka itu hasil baginya akan lebih dari nol. Contohnya kita punya di sini 30/8, yaitu 30 bagi 8 bisa kita tulis ulang dalam bentuk porogapit seperti ini. Bilangan yang dibagi atau pembilang dimasukkan ke dalam kurung, lalu bilangan yang membagi kita taruh di luar kurung. Sekarang yang kita lakukan seperti biasa adalah mencari bilangan pengali untuk 8 atau bilangan pembaginya. Kita cari suatu pengali yang akan menghasilkan bilangan yang mendekati bilangan yang akan dibagi. Yaitu pada kasus ini kita akan mencoba mencari pengali untuk 8 yang hasilnya akan mendekati bilangan 30. Yaitu 8 kali 3 hasilnya 24. Maka kita taruh 3 di sini di kolom hasilnya. Lalu kita taruh hasil kalinya di bawah 30 untuk dikurangi. Nah, 30 dikurang 24 maka hasilnya 6. Ini menghasilkan bilangan 6 yang dimana biasanya kita akan membagi hasil pengurangan dengan bilangan pembagi di sini lagi. Cuma karena dia malah lebih kecil, maka kita akan menambahkan 0 agar bisa dibagi dengan 8 di atas ini. Maka ketika ditambahkan 0 di hasil pengurangan, maka di kolom bilangan hasil pembagian kita tambahkan koma desimal. Nah, lalu kita coba bagi 60 dengan 8. Nah, kita cari lagi bilangan pengali untuk 8 yang akan menghasilkan bilangan yang mendekati 60, yaitu 8 kali 5, 8 kali 6, 8 kali 7. Ya, 8 kali 7 yaitu 56. Ya, 8 kali 7 56. 56. Kita kurangi lagi. 60 kurang 56 didapat hasil 4. Nah, kita kembali mendapat angka yang lebih kecil daripada pembagi di sini. Tetapi kita akan kembali menambahkan nolnya, tetapi kita tidak akan menambahkan koma lagi karena sudah ada koma di sini. Ini sudah menjadi bilangan desimal. Tidak ada bilangan desimal yang komanya itu 2 seperti ini atau komanya lebih dari 1 seperti ini, itu tidak ada. Jadi cukup 1 desimalnya komanya. Ketika kita menambahkan 0 pada hasil pengurangan untuk pertama kali, di situ kita menambahkan desimal, di mana bilangan hasil menjadi desimal. Nah, kita kembali ke operasinya, yaitu sampai di bilangan 40 tadi, kita cari lagi bilangan yang mendekati, pengali untuk 8 yang hasilnya akan mendekati 40 atau bahkan bisa menjadi 40. Di sini tentu sudah ada pengali untuk 8 yang hasilnya 40, yaitu 5. Sehingga hasil pengurangannya akan habis dan didapatlah hasil bagi 3,75. Maka 30/8, 30 dibagi 8, hasilnya 3,75. Nah, berikut ini cara untuk mengetahui hasil bagi yang merupakan bilangan desimal lebih dari 0. Sekarang saya akan mencoba memberi satu soal untuk latihan sendiri.
Mungkin random saja 45 bagi 7. Silakan dicari dan perlu diingat bahwa hasil pembagian itu kalau tidak bulat terkadang bisa menghasilkan desimal yang tak hingga, sehingga terkadang kita cukup mengambil 3 angka di belakang koma walaupun akurasinya lebih rendah, tetapi biasanya dalam soal-soal dia tidak meminta akurasi yang terlalu tinggi untuk bilangan desimal tak hingga. Oke, kita lanjut ke jika hasil baginya desimal kurang dari 0. Suatu hasil bagi diketahui bisa menjadi kurang dari 0 jika pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya, atau bilangan yang dibagi itu lebih kecil dari pembaginya sendiri, seperti setengah atau 1/2. Kita akan coba jadikan dia bentuk porogapit atau bagi kurung. Sebenarnya setengah itu diketahui dalam berbagai bentuk karena penggunaannya yang umum, tapi kita akan mencari tahu secara dasar bagaimana setengah ini bisa diubah menjadi bentuk yang lain. Kita coba bagi dengan porogapit, bilangan yang dibagi masuk ke kurung, sementara yang di luar kurung. Nah, kita lihat di sini bilangan yang dibagi langsung lebih kecil daripada pembaginya, sementara kita tidak bisa langsung menambahkan 0. Itu menurut cara saya, maka cara yang saya lakukan adalah kita kalikan pembagian dengan 0. 2 kali 0 sama dengan 0, kita dapatlah 1. Nah, di sini kita lakukan langkah seperti biasa, yaitu dengan menambahkan 0 agar bisa dibagi dengan pembagi yang di atas ini. Kita tambahkan 0, maka kita berikan juga desimal di kolom hasil. Maka kita sudah mendapat bilangan desimal dan kita hanya perlu mencari bilangan angka di belakang koma. Nah, kita lihat 2 dikali berapa yang hasilnya mendekati atau bahkan sama dengan 10, tentu saja ada, yaitu 2 dikali 5. Nah, kita dapatlah hasilnya setengah itu sama dengan 0,5. 0,5 juga bisa diubah bentuknya menjadi 50/100 atau 50%. Ini bentuk yang cukup umum dan seringkali sudah diketahui di luar kepala. Nah, namun untuk mencari tahu bagaimana setengah itu sama dengan 50%, beginilah caranya. Karena itu dalam porogapit bisa kita temukan juga pecahan-pecahan cantik, atau yaitu pecahan yang bisa kita hafal di luar kepala hasilnya karena dia merupakan bilangan desimal yang masih rasional, bukan bilangan desimal tak hingga, seperti 1/4. Kita coba operasikan lagi. 4 ditaruh di dalam kurung, lalu 1 di luar. Nah, kita kalikan dengan 0 lagi karena bilangan yang dibagi lebih kecil daripada pembagi. 0 kali 1, 0 dikurang tetap 4, ditambah 0 lagi. Jangan lupa diberikan koma di sini. Nah, sekarang kita cari sebentar. 1 kali 2, 25. Kebalik. Astagfirullahaladzim. Kita ubah ke bentuk porogapit, yaitu yang dibagi salah. Yang dibagi ditaruh di dalam kurung, pembagi ditaruh di luar. Kita lakukan seperti langkah di atas, kali 0, 1 kurang 0 tetap 1, kita tambah 0, kita berikan koma di kolom hasil. 4 kali berapa mendekati 10 itu 3, 2 kali 2, 8, dapat 8 hasilnya. 2 kali 4, 8. 10 kurang 8, 2, tambah 0 lagi, 20. 4 kali berapa yang hasilnya mendekati atau bahkan sama dengan 20, yaitu 5. 4 kali 5, 20.
20. Habis 0, maka seperempat itu dapatlah hasilnya 0,25 yang bisa diubah menjadi 25/100 atau sama dengan 25%. Ini salah satu bentuk pecahan yang juga umum, sama seperti setengah, yaitu ini merupakan setengah dari setengah. Bisa dibilang begitu. Karena setengah dari 50% adalah 25%. Nah, oleh karena itu dapat disimpulkan beberapa bilangan pecahan yang bisa kita hafal untuk membantu dalam mempercepat perhitungan dalam SNBT yang diajarkan oleh guru saya. Beberapa di antaranya setengah sama dengan 0,5. Sepertiga juga ada, tapi walaupun ini merupakan desimal tak hingga, tetapi angka di belakang komanya selalu sama, silahkan dicari. Kemudian ada seperempat, tadi sudah kita cari hasilnya 0,25. Lalu seperlima, silahkan dicari juga untuk latihan. Seperenam tidak, seperenam itu bilangan desimal tak hingga yang sedikit rumit untuk diingat. Kemudian sepertujuh juga sama, seperdelapan silahkan dicari, sepersembilan sama seperti sepertiga, dia desimal tak hingga tetapi angka di belakang komanya selalu sama. Dan sepersepuluh tentu saja hasilnya 0,1. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat, semoga semuanya mendapat hasil terbaik dalam SNBT. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.